Ya, saya masuk di desil berapa ya? Karena yang rame di media sosial nih ada seseorang yang selama ini ngeluh curhat gitu. Nggak ada duit, nggak ada duit, nggak ada duit. Tapi pas dicek desilnya, desil 10. Berarti kan sejahtera ya. Lalu dia curiga, jangan-jangan selama ini ayah saya merahasiakan kalau dia adalah CEO yang tidak pernah dibuka. Nah, inilah susunan data kategori desil kesejahteraan. Desil 1 terbawah, sangat miskin, rumah tak layak buruh harian tanpa kendaraan. Kedua, tadi miskin, rumah sederhana, motor tua. Ini 3, rentan miskin, rumah kecil, 1 motor. Desil 4, rentan menuju sejahtera. Kemudian desil 5 ke 6, menengah bawah, rumah layak, 1-2 motor, mobil lama. Desil 7, tadi berapa ya tadi ya? Menengah, rumah besar, mobil motor. Desil 9 sama 10 itu mampu dan sangat mampu. Ini menariknya publik heboh pemirsa ketika diduga anak Purbaya Yudi, yakni Yudo Sadewa, mengunggah informasi di medsosnya bahwa dia masuk desil 7. Ya, ini diduga anaknya Pak Purbaya ini memberikan bukti dia masuk desil 7. Lucunya banyak netizen yang membandingkan bagaimana bisa ada netizen masuk kategori desil mampu 7, 8, 9, 10 padahal gaji kecil, pengangguran, masuk hingga desil 10. Netizen mencurigai orang tuanya merupakan CEO yang dirahasiakan. Tadi rata-rata saya kasih ini ya, cara pembaruan data desil. Kemudian kalau yang desilnya sudah rendah belum dapat, saya kasih juga cara mengusulkan bansos lewat aplikasi. Kalau mau nurunin desil gimana? Ini bisa lewat aplikasi cek bansos ya. Ini kalau warga saya sudah saya kasih ini ya. Ini siapa? Santi Belvaur, saya kasih ini tadi yang datang di pengaduan, saya kasih infografis cara menurunkan desil lewat aplikasi cek bansos. Kalau desil 5 itu artinya apa? Nah, jadi desil itu adalah untuk menentukan ya, lo ada di kelompok ekonomi bawah, ekonomi menengah, atau ekonomi atas. Nah, untuk yang desil 5, ini penjelasannya adalah yang pas-pasan gitu ya. Jadi, untuk yang menengah ke atas itu antara desil 6 sampai desil 10. Tapi kalau misalkan kelompok ekonomi bawah itu di desil 4 sampai desil 1. Nah, kondisi saat ini, apakah data desil ini udah mewakili kondisi lo saat ini? Silahkan tulis di komen. Dan buat lo yang masih bingung gimana cara ngecek lo ada di desil berapa, lo bisa tonton aja video gue sebelumnya, gue udah sempat bahas terkait dengan cara ngecek lo ada di desil berapa. Kalau lo masuk ke desil 10, artinya lo berada di kelompok ekonomi atas. Nah, buat gambaran, siapa aja sih orang-orang yang ada di desil 10 itu? Nah, ini daftarnya ya. Jadi ini adalah daftar orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes. Dan buat gambaran aja, untuk yang peringkat 1 ini, kalau dirupiahkan secara aset itu totalnya 700 triliun rupiah. Nah, jadi kalau misalkan lo masuk ke dalam desil 10, artinya lo berada dalam satu kelompok sama orang-orang terkaya di Indonesia ini, yang dimana punya aset sampai ratusan triliun rupiah. Nah, tapi balik lagi, apakah ini masuk akal apa enggak? Karena gue baca di beberapa komentar, banyak yang ngerasa data desil ini nggak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka, gitu ya. Nah, gimana hasil dari pengecekan data desil lo? Apakah sesuai dengan kondisi saat ini atau enggak? Silahkan tulis di komen. Saat ini pemerintah berencana membatasi pembelian BBM bersubsidi Pertalite untuk yang desil 9 dan juga desil 10. Nah, cara untuk ngecek lo ada di desil berapa, lo bisa nonton aja video gue yang sebelumnya, gue udah tunjukin gimana cara untuk ngecek lo ada di desil berapa. Nah, ini masih dalam tahap rencana ya sebetulnya, tapi kita tunggu aja nanti jalannya kebijakan itu seperti apa. Dan kalau misalkan lo udah ngecek lo ada di desil berapa, kira-kira sesuai nggak sih dengan kondisi lo saat ini gitu ya, lo bisa tulis di komen. Karena dari beberapa komentar yang gue baca, itu banyak yang ngerasa nggak sesuai dengan kondisi yang mereka alami saat ini. Pak Halil batasi Pertalite untuk desil 9 sampai dengan 10, yang kaya jangan ambil hak rakyat. Nah, kalau penghasilan di bawah 3 juta atau 3 juta, desilnya masuk desil 9 dan 10 itu gimana? Nah, ini kan sebenarnya udah ketahuan kan maksudnya. Cara ngecek lo ada di desil berapa dengan hasil data yang seperti ini menggunakan data DTSEN. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa follow dan lo bisa save konten ini supaya gampang nyarinya, dan jangan lupa bagikan konten ini ke teman-teman lo atau saudara lo supaya bisa ngecek bareng-bareng. Data desil ini digunakan untuk menentukan apakah lo mendapatkan bantuan sosial atau enggak, dan juga ke depan pemerintah ada rencana data desil ini digunakan untuk menentukan apakah lo mendapatkan subsidi BBM atau enggak. Langkah pertama, lo bisa masuk aja ke websitenya dtscn-form.bps.go.id. Ini adalah website resmi dari Badan Pusat Statistik. Dan nanti akan muncul halaman yang seperti ini, lo bisa klik aja yang lainnya. Masukin nomor KTP di bagian nomor induk kependudukan, dan selanjutnya salin aja kode yang ada di sini ke bagian sini. Dan kalau udah, lo bisa klik cek data.
Kalau misalkan muncul NIK tidak ditemukan, tenang aja, lo bisa klik yang tutup ini. Nanti akan muncul lagi tampilan yang seperti ini, lo bisa klik aja cek desil. Di tampilan ini lo bisa masukin aja tanggal lahir lo di bagian sini, dan selanjutnya lo bisa salin kode yang ada di sini ke kotak di sebelahnya. Kalau udah, lo bisa klik cek data. Nanti akan muncul hasilnya seperti ini, lo ada di desil berapa, dan kalau misalkan lo hidupnya biasa-biasa aja, tapi ternyata di sininya desil 10, mungkin bukan datanya yang salah, tapi ini adalah doa buat lo supaya bisa sejajar sama orang terkaya nomor 1 di Indonesia. Amin. Nganggur lek ditelateni moro-moro desil 10. Kok iso aku tas ngecek desilku moro-moro 10. Padahal aku ini Jakarta ingai-ingi lapo-lapo nganggur ngecek moro-moro desil 10. Padahal ulan iki pemasukanku mek 1.500.000. Kok iso desil 10 iki pemerintah cara ngitungnya ya apa? Jadi desil itu tingkat kesejahteraan. Delok nih, desil 7 sampai 8 iku kudune duwe rumah besar, sepeda ambek mobil. Aku 10 kan duwe kabeh. Lah kok iso 10? Anak Purbaya lu 7. Kok iso anak Purbaya oleh desil 7, aku desil 10. Aku iki sapa? Aku iki sapa ya Allah? Iki lho desil 10. Pengeluaran di atas 3 juta, iku termasuk super kaya. 3 juta loh. Iku normal, Pak. Sapa iki sing nyensos iki? Pengeluaran 3 juta sebulan iku normal. Tapi paling ya menurut gue cara pemerintah ngitung iku duduk teko duit, tapi teko cara bersyukure wong. Aku oleh 1.500.000 saulan, iku bersyukur alhamdulillah, gak karu-karuan. Makanya nilaiku 10. Nah, anak Purbaya duitnya akeh, tapi gak bersyukur, makanya maybe itu. Jadi lek awakmu akeh bersyukur desilmu 10 deh koyo ni. Kalau desilus tinggi ini, padahal faktanya masih bisa terima bansos, coba save video ini dulu. Ini ada pemberitahuan penting yang desilnya 6-10 dan merasa penentuan desil tidak sesuai dengan kenyataan, kalian bisa melakukan pengajuan pembaharuan desil dengan syarat-syarat sebagai berikut tuh. Jadi bisa jadi data yang kalian cek di sistem tidak menggambarkan kondisi ekonomi kalian sekarang. Jadi solusinya segera lakukan perubahan data, dan untuk perubahan data ada 2 caranya. Yang pertama secara online, kalian bisa lakuin menggunakan aplikasi cek bansos. Yang kedua bisa secara offline, kalian langsung datang ke kantor desa atau ke kelurahan untuk melakukan usulan perubahan data menggunakan operator 6 engine yang ada di kelurahan atau di desa. Ingat ya, kalau kalian datanya udah akurat, ini akan bantu pemerintah juga untuk menyalurkan bansos ke orang-orang yang tepat yang membutuhkan. Dan apalagi kalau nanti jadi pembelian Pertalite atau subsidi BBM hanya boleh untuk desil rendah, dan kalau lu tiba-tiba desilnya tinggi padahal pemasukannya masih pas-pasan, pastiin coba lakuin perubahan data dulu. Oke teman-teman, kita baca lagi komen ya. Ini Kak bikin tutor desil 6 mau turun desil. Nah, jadi teman-teman yang desilnya 6-10 boleh kumpul dulu. Kita mau jelasin cara turunnya gimana. Jadi ada 2 cara. Yang pertama pakai aplikasi, yang kedua pakai datang ke desa. Kita bahas 2 ya. Pertama dulu aplikasi dulu deh. Nah, teman-teman download dulu aplikasi Cek Bansos. Kemudian teman-teman langsung aja masuk ke profil. Buat yang 6-10 ya. Kalau yang 5 rawan ya, yang 5 mending ke desa aja. Kalau yang 6-10 bisa sendiri. Klik profil. Ya, nanti kakak klik profil. Nah, nanti muncul seperti ini. Kalau belum diupdate pasti di sini nih. Permintaan pembaruan datanya masih bisa ya. Kalau udah diupdate, nanti kakak tunggu dulu sampai verifikasi selesai. Jadi teman-teman masuk profil, nih ada peringkat kesejahteraan keluarga. Nanti kakak klik ini nih. Ya, pembaruan data di sini nih ya. Ada pembaruan data. Kakak klik di situ buat yang 6-10 ya. Kalau yang 5 mending kalau ke 5 pengen turun mending ke desa aja. Karena 5 itu rawan naik ya. Kalau diperbarui di sini yang 5 itu rawan naik. Makanya kalau yang desil 5 mending ke desa aja. Kalau 6-10 bisa juga mandiri. Saran kita ya, karena pengalaman kita. Ya, kakak di sini aja nih ya. Permintaan pembaruan data diklik, nanti kakak isi. Untuk masalah pekerjaan kakak pilih aja buruh harian lepas. Ya, jangan yang lain, tapi harus sesuai sama KTP ya. Kalau KTP-nya swasta ya kakak tulis buruh harian lepas yang sesuai. Ya, kemudian meterannya ya, nanti kakak isi biodata-data sendiri ya. Nanti foto rumahnya, difoto depannya, dalamnya, dan juga kamar mandi. Nanti difoto ya sesuai apa yang kakak ada di rumah ya. Jangan ngarang-ngarang. Soalnya nanti diverifikasi dulu. Ya, verifikasinya 3-6 bulan. Nah, jadi teman-teman yang desilnya 6-10, silakan teman-teman aja klik yang permintaan pembaruan data.
Kalau udah gini nggak bisa diklik dulu ya, nanti tunggu karena verifikasinya 3-6 bulan. Nanti datanya isi aja, penghasilannya ya, kemudian kayak luas tanah, pokoknya lengkap lah data kakak yang terbaru. Kalau misalnya teman-teman memang masyarakat miskin, ya isi aja semuanya tentang data diri kakak. Ya misalkan nggak mampu, ya isi aja sesuai yang kakak ada di rumah gitu ya. Kemudian kalau teman-teman pengen request ke desa juga bisa, teman-teman datang aja ke kantor desa, bawa kakak KTP, ya bilang aja kak desil aku tinggi, pengen diturunin, atau enggak minimal bilang aja kak mau update tetesen, ya pak aku mau update desil kak ya, karena tidak sesuai pak gitu, bilang aja tidak sesuai dengan kenyataan saya di rumah. Ya saya kan kerjanya serabutan ya, penghasilannya juga di bawah UMR, kalau ada kerja, kalau enggak yang nggak ada gaji ya gitu, nggak ada penghasilan ya, meteran juga 4,5 ya, gua ceritain aja ya, ceritain dan minta pembaruan data ke desa. Jadi ada 2 cara, lewat aplikasi yang tadi kita jelasin, tinggal klik aja pembaruan data, nanti isi sendiri, atau datang ke desa bawa KTP sama kakak ya. Buat teman-teman yang mau nanya lagi silakan komen aja ya gitu, mudah-mudahan bermanfaat.